Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang khusuk banget. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan lisan kita untuk menjadi lisan yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa setiap nama yang disebut, nama yang banyak disebut itu mengangkat daripada sang pemilik nama. Ketika seseorang memiliki nama dan nama itu banyak disebut, maka dia akan menjadi mulia karena dia banyak disebut. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, merekalah yang menjadi mulia. Kalau yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi mulia karena banyak disebut. Semakin banyak yang menyebut, semakin mulia. Tapi mulia itu di pandangan manusia saja. Ada mulia itu di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada mulia di pandangan manusia. Maka daripada itu kita harus bedakan, ada keadaan mulia mana dipandang oleh Allah, ada kemuliaan yang dipandang oleh manusia. Siapa yang mulia? Yang dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika disebut orang itu menjadi besar, semakin menunjukkan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu wahai Nabi Muhammad SAW. Yang mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi SAW memiliki kemuliaan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang banyak disebut namanya. Dan pun yang menyebut nama Nabi SAW juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, ada yang banyak disebut tapi tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mungkin mulia di mata manusia. Ada orang yang misal cari tenar, ada musimnya sekarang ini, orang itu cari viral. Kadang kalau cari viral itu apa yang dilakukan? Hal-hal yang gila, hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang tidak pantas, yang sebetulnya itu kalau dilakukan manusia yang wajar, makhluk melakukannya. Tapi orang berusaha untuk cari viral, supaya apa? Terkenal, supaya cari dapat harta. Tapi apa itu semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada yang dikenal oleh manusia sebagai orang yang pintar. Siapa? Abul Hakam. Abul Hakam. Siapa Abul Hakam? Abul Hakam ini siapa? Abul Hakam ini orang disebut hakam. Hakam itu orang yang cerdas, orang yang banyak ilmunya, orang yang ahli di dalam hikmah, di dalam perkataan. Itu disebut Abul Hakam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala panggil dia, Allah sebut dia dengan Abu Jahal. Ayahnya orang-orang bodoh, ayahnya kebodohan. Ayahnya kebodohan.
Padahal dia disebut sebagai Abul Hakam, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan julukan sebagai Abu Jahal. Kita jangan cari dijuluki apa oleh manusia, tapi apa yang Allah berikan julukan itu kepada kita. Jadi yang kita cari tidak usah tujuannya manusia, apa yang mau dikatakan manusia tentang kita, tidak. Tapi usahakan mendapatkan panggilan yang indah, mendapatkan julukan yang indah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu yang diajarkan oleh orang-orang soleh. Mereka itu tidak peduli. Ya, mereka itu tidak peduli ketika mereka mencari mendapatkan julukan yang buruk dari manusia, atau mereka juga tidak peduli ketika mereka dipuji-puji, tidak mengangkat diri mereka, tidak merubah diri mereka, ya, tidak membuat mereka bangga. Tapi yang mereka harapkan adalah mendapatkan julukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu ya kadang di mata manusia ya, mungkin mulia, manusia memandang mulia, mungkin juga kadang orang yang mulia, tapi ada orang-orang yang menjadikan sebab mereka itu mulia. Ada orang-orang yang menjadi sebab keadaan itu aman, tentram, tapi orang itu tidak kelihatan. La yu'raf, orang itu tidak dikenal. Sampai ada di satu masa ya, para ulama di situ berkumpul, ya, para aulia di situ, bahkan orang-orang yang terkenal disebut di dalam kitab itu hadir di situ, keluar rumah, ngumpulkan anak kecil. Karena apa? Karena sudah lama tidak turun hujan, sudah masanya paceklik, ya. Keluarkan, dan ulama-ulama besar yang saat itu keluar, orang-orang yang terkenal saat itu keluar, kumpul doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai pagi mereka kumpul doa, tidak dikabulkan sama Allah, sampai merotoli. Ya, namanya orang tuh kadang merotoli ya, kalau doa sekali tidak dikabulkan, 2 kali merotoli. Ya. Duduk di majelis belum bisa ngerasakan nikmatnya, merotoli langsung. Kalau belum dikasih sama Allah tak langsung, ya tidak mau datang di majelis. Tapi kalau dikasih tak langsung baru mau. Kalau yang pelan-pelan tidak mau, rodoli. Sampai tinggal ya pemimpin di masa itu dan satu ulama besar, tetap di masjid duduk doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai waktu maghrib, ya, belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datang satu orang, ya, yang berkulit hitam dengan pakaian yang lusuh, ya, pakaian yang lusuh, dikatakan pakaiannya harganya hanya berapa saja. Mungkin kalau sekarang ini dihargai pakaian cuman 10.000, 15.000 pakaian yang dipakai itu. Masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian doa, ya Allah, apa engkau ini sudah habis daripada perbendaharaanmu. Ngomong gitu, ya Allah, apa engkau ini sudah jadi pelit. Lain ya ngomong, jangan kita coba ya, ini jangan coba ya, serampang malaikat. Ya Allah, apa sudah pelit engkau ya? Ini loh pada minta ya Allah. Wa bihaqqi hubbika alayya, berkat cintamu kepadaku ya Allah, berkat cintamu kepadaku ya Allah, turunkan hujan. Itu orang belum selesai doa sudah mulai duduk. Orang itu jangan didengarkan sama pemimpin di masa itu, sama satu ulama besar, dimarah. Ente doa sama Allah kurang ajar. Ente ini siapa kok bilang ente ini dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata dia, bukankah tubuhku ini dan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepadaku ini semuanya adalah bentuk cintanya Allah kepadaku? Maka aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka siapa engkau? Saya adalah seorang budak. Ayo duduk dulu sebentar di sini di masjid. Kata dia, enggak, saya tadi menyelesaikan tugas saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan saya. Dan sekarang saya punya tugas di rumah dari tuan kecil saya. Karena dia budak, dia tidak punya hak apa-apa dirinya. Dia pulang. Diikuti. Oh, masuk daerah sana. Itu langsung hujan terus. Karena sebab orang yang tidak kelihatan. Sampai ketika orang itu dicari besoknya oleh orang-orang, karena menjadi viral langsung ya. Jadi viral langsung. Dicari masuk di tempat rumah yang dituju kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau cari budak di sini. Katanya di sini ada budak. Oh iya, saya punya 60 budak di sini yang saya jual. Kau bisa cari di sini. Dicari satu persatu, dilihat wajahnya semua. Tidak ada di sini. Apa ada yang lain? Tidak ada yang lain. Ini budak yang saya layak jual. Lah ada enggak yang lain? Saya lihat yang lain, yang sifatnya seperti ini. Oh, itu budak yang di belakang. Itu budak yang tidak layak untuk dijual. Bahkan sudah budak tidak layak untuk dijual. Loh, kok tidak layak dijual? Ini sudah tidak bisa apa-apa itu. Itu hidupnya hanya menangis, doa, menangis, zikiran. Hidupnya hanya seperti itu. Tidak bisa disuruh kerja berat, badannya juga sudah tidak kuat. Katanya satu orang, ya sudah, itu yang mau saya cari. Ketika keluar, ya, dikeluarkan budak itu, kemudian dibeli, dibayar, dan dimerdekakan semua orang-orang di situ. Lalu dia berangkat, minta izin berangkat ke masjid. Karena sudah merdeka, berangkat ke masjid, dilihat sama orang-orang. Saat itu dia doa, ya Allah, dulu saya itu tenang, tidak ada yang kenal sama saya. Saya bisa bermanja-manja dengan dia. Tapi saat ini sudah tidak bisa, ya Allah. Semua orang nyari saya. Ya Allah, sudah meninggalkan saya. Langsung di dalam sujudnya meninggal. Mereka ada orang-orang yang seperti itu. Mereka orang-orang yang tidak terkenal. Orang-orang yang tidak cari terkenal. Dan tidak mau terkenal. Bahkan tidak mau. Kalau sudah waktunya mereka dikenal, mereka langsung ingin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat Nabi namanya Abu Dhar. Abu Dhar itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk, datang malaikat Jibril. Dan di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Dhar. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau Abu Dhar ini mengucapkan salam kepadaku, maka aku akan membalas salamnya. Kalau Abu Dhar ini salam, saat ini salam, maka aku akan jawab salamnya Abu Dhar. Abu Dhar tidak bisa, tidak melihat malaikat. Kata Nabi SAW, bimana? Dengan apa engkau akan menjawab salamnya Abu Dhar? Kata malaikat Jibril, Abu Dhar ini viral di akhirat. Di langit ini viral. Nama Abu Dhar ini viral di langit. Bimana? Dengan apa? Dengan sebab apa? Bil wara'. Karena sebab memiliki sifat wara'. Tidak cinta dunia, hati-hati kepada dunia, tidak mau berlimpah-limpahan, biasa-biasa, tidak ingin dikenal orang. Maka sebab itu viral di langit. Jadi siapa orang-orang yang viral di langit? Adalah orang-orang yang tidak mau kepada dunia, orang-orang yang tidak mau terkenal di dunia, orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari nama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itu darul akhirah, kedudukan akhirat itu, kemuliaan akhirat itu, setelah dijelaskan tentang surga begini.
Itu untuk siapa? Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu disiapkan untuk orang-orang yang tidak cari nama, tidak cari rif'ah, tidak cari ketinggian di muka bumi. Jadi akhirat itu surga yang disifati itu siapa? Yang tidak cari pangkat, tidak cari nama, tidak cari kedudukan di muka bumi. Wala fasada, dan tidak membuat kerusakan. Seperti itu. Sampai satu ulama ya, ketika beliau membuka majelis, di dalam satu majelis baca membaca tafsir tentang Al-Quran, kemudian sampai di ayat itu. Darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dia duduk di atas karpet, duduk di atas kayak seperti bantalan gitu. Langsung bantalan ini dikirkan. Saya takut ini adalah termasuk rif'ah di muka bumi. Sampai orang-orang itu seperti itu. Kenapa mereka seperti itu? Karena hiris, karena keinginannya mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada cara yang lebih manjur, yang lebih cepat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali atau melebihi daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu banyak, zikir itu macam-macam, tapi zikir itu memiliki sifat. Ada yang sifatnya seperti makanan, artinya butuh setiap waktunya, setiap harinya. Ada yang sifatnya seperti vitamin, ghibban, jarang-jarang. Ada yang sifatnya seperti obat kalau sakit. Karena memiliki sifat, kadang ada yang sifatnya panas kalau dibaca, ada yang sifatnya adem kalau dibaca nanti panas, terasa panas. Ada yang dibaca terasa adem. Maka orang kalau berzikir jangan tidak ada dasarnya. Kalau berzikir itu jangan tidak ada gurunya. Jangan asal nemu, oh ini ada bacaan ini, bacaan diamalkan. Tahu-tahu hang. Kayak apa? Sering ngambil software di online ya, yang tidak pas gitu, kemudian dipakai, tahu-tahu ada virusnya. Sama, zikir kemudian nemu-nemu, wah ini diajarkan ini. Harus sesuai. Masing-masing orang itu beda. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beda. Ada orang yang modalnya seperti ini, ada yang modalnya seperti ini. Oh ini perlunya sama zikir-zikir yang panas. Oh ini harusnya dikasih zikir yang adem-adem. Ada orang itu yang bawaannya emosian. Sudah emosian, kenapa? Karena jiwanya panas. Ini kalau ini dikasih wirid yang panas, jeglek dia, kobong dia, tambah marahan, tambah tidak terkendali. Ada orang yang lemah, diam. Yang seperti ini, kasihnya ada wiritannya, ada pikirannya yang memang buat biar degek sedikit gitu, berani sedikit gitu. Ada yang memang orang sudah pas, ya dikasih sesuai dengan zikir yang pas. Maka tidak bisa orang terus zikir asal dapat, asal ini, asal diamalkan. Ya tidak bisa, harus ada gurunya. Maka daripada itu yang dibaca kitab Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Haddad itu menyusun, dan itu yang beliau baca, dan itu yang beliau ajarkan orang-orang sekitarnya untuk membaca itu. Dan yang beliau berikan ini kitab Ratibul Haddad, ya, kita baca itu sudah yang paling pas buat siapapun. Istilahnya ini dosisnya sudah diatur pas mungkin. Nggak neko-neko, nggak macam-macam, pas buat siapapun dari golongan orang, pas. Dan itu semuanya sesuai daripada hadis Nabi SAW. Isinya dari doanya Nabi, dari zikirnya Nabi, ya, dari ayat-ayat Al-Quran. Yang sudah semuanya sudah didosiskan dengan secara yang pas, bisa dibaca setiap hari, bisa dibaca siapapun, anak kecil, anak muda, orang tua, ya, yang sehat, yang sakit, ya, yang normal, yang tidak normal, ya.
yang aman, yang terkena gangguan, ya, itu semua sudah kena. Jadi sudah aman. Nah, kalau sudah sehari aja baca ini sudah insya Allah cukup dari macam-macam, terjaga dari macam-macam, insya Allah. Ya. Kemudian ya, beliau mengatakan di dalam salah satu kitabnya, wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsira. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Bukan termasuk orang-orang yang dilalaikan daripada zikir. Dengan apa? Dengan amwaluhum, dengan harta mereka, wala auladuhum, dan juga dengan anak-anak mereka. Semoga kita bukan termasuk orang yang itu, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ada orang-orang yang lalai kepada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang a'rada an dzikri. Mereka orang-orang yang berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bagi mereka ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Allah jadikan kehidupannya di muka bumi ini dhanka, sempit. Kata ulama, apa itu sempit? Aglama alaihi waktu. Waktunya sama Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan kegelapan. Jadi kalau nemui apa-apa, dia dalam keadaan susah terus. Dalam keadaan susah terus, kayak jalannya buntu terus. Wa yuwaswis alaihi rizquh, dan orang-orang seperti ini akan dibikin was-was tentang rizki. Was-was, tidak tenang. Ya. Di rumahnya sudah punya ada uang 1 miliar misalnya. Ini sih tidak tenang. Ini nih habis piye. Alhamdulillah besok tidak tahu makan apa, kita mesti tenang ya. Sudah punya itu, ini sih tidak tenang. Hidupnya tidak nyaman. Atau mungkin jumlahnya besar dia punya, tapi apa? Tapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang haram. Dia dapat yang banyak tapi dari cara yang haram. Itu namanya ma'isyatan dhanka. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan Allah jadikan mereka ketika nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang buta. Bagaimana di akhirat? Di akhirat yang semua orang ini ketakutan. Ya firru mar'u min akhi, lari satu dengan yang lainnya. Itu semua ketakutan. Ya, di saat seperti itu orang-orang takut lari, tidak tahu mau arah kemana, dalam keadaan itu buta. Bagaimana? Dahsyatnya lebih dahsyat dari gempa, lebih dahsyat dari tsunami. Ya. Itu buta. Nakutinya yang luar biasa. Karena ya, lima hasyarta niyama, kenapa engkau bangkitkan kami dari keadaan buta? Bahkan kuntu basyira, dulu kami di bumi tidak buta. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Allah Subhanahu wa taala begitulah. Ketika engkau datang ayat-ayat kami, engkau lupakan. Engkau tidak mau mengingatnya, engkau tidak mau berzikir. Fakadzalika al-yawma tunsa. Maka di hari ini aku lupakan juga. Maka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang besar adalah mereka juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, juga mengingat siapa yang menyebut. Apalagi kalau orang sudah duduk di majelis bareng-bareng, itu yang luar biasa lagi. Yang luar biasanya apa? Mereka itu duduk, kita ini seperti ini, kita duduk ini, kita sedang ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang namanya sayyarah. Sayyarah itu kalau bahasa Arab mobil. Malaikat sayyarah ini yang tugasnya nyari-nyari.
Semoga punya mobil semua. Malaikat sayyarah ini begitu nemu majelis seperti ini, majelis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu langsung di istilahnya dia apa? Dipeluk, ya, pakai daripada sayap. Maka kalau sudah duduk di majelis-majelis seperti ini, nyaman hatinya, damai. Ya, masalah lupa, utang lupa. Ya, tapi lupa jangan lupa terus nggak bayar. Kesulitan itu lupa, kesumpahan itu lupa. Kenapa? Karena mereka dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Itu kenikmatan. Itu baru di dunia. Nanti disebut sama Allah Subhanahu wa taala, dipamerkan. Fulan, para malaikatku, ketahuilah ini hambaku berzikir kepadaku. Ini berzikir kepadaku, ini menyebut namaku, ini mengagungkan engkau. Maka kita jadikan lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar. Sampai ada satu ulama disebutkan di dalam kitab ini pernah mengadu. Kok saya ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kok enggak merasakan apa-apa ya? Kok kayaknya hampa. Kata Al-Arif Billah mengatakan, kalau engkau berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, rasakan rasa syukurmu ketika lisanmu itu diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya. Ini nama yang luar biasa, tapi bisa Allah Subhanahu wa taala gerakkan dari lisan kita. Mungkin yang lisan kita kotor, lisan kita yang banyak maksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala izin untuk nama itu disebut sama kita. Ini adalah kemuliaan yang besar. Sampai ada satu orang yang sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki, di pasar, badannya itu kulitnya gatal-gatal sampai dirubung sama lalat. Itu wiritannya apa? Alhamdulillahilladzi faddalani. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku keutamaan. Biman khalaqa tafdila, dari seluruh makhluknya dengan keutamaan yang sangat besar. Aku memuji Allah karena sebab Allah memberikan keutamaan kepadaku dengan keutamaan yang besar yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang banyak. Sampai satu ulama mesti lewat, apa keutamaan yang Allah berikan kepadamu yang tidak diberikan kepada yang lain? Kata beliau, saya masih punya mulut, punya lisan, dan selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah ada tangan, ada kaki, tapi saya masih dikasih Allah lisan yang masih berzikir. Maka daripada itu kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah, dibaca ini ratib, ya, baik di majelis, mungkin kalau juga di rumah dibaca sendiri ya setiap harinya, fa insyaallah itu memberikan manfaat bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi juga anak-anak turun kita seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.